Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah preview buat hari Senin dini hari. Inter lawan AS Roma di kandangnya Inter di Giuseppe Meazza. Di satu sisi kalau kita mengulas pertandingan ini adalah adanya Lukaku itu bikin tensinya semakin tinggi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Lukaku sangat penting buat Roma, dan kedua, Lukaku yang kemarin pemainnya Inter yang mau hampir membuat gol di Inter di final Liga Champions pun mempunyai sisi ketidaksukaan pemain Inter terhadap Lukaku yang sekarang. Itu secara psikologisnya seperti itu. Meskipun kalau kita pikirin pertandingan ini ataupun kita balik lagi ke rundown ke belakang, bahwa bukan hanya pemain Inter yang masuk ke Inter atau keluar dari Inter juga memicu banyak perdebatan. Raja Nainggolan pindah dari Roma ke Inter juga banyak ada kritiknya tersendiri. Terus David Pinzaro, meskipun tidak ada polemik dari kedua belah tim, Roma menganggap dia pada awalnya adalah kartu asnya Roma pada saat pindah ke Inter karena dia cukup lama main di Inter. Terus siapa ya? Hakan itu juga punya masalah terhadap Inter dan AC Milan. Jadi masalah ini di satu sisi cukup klasik antara pemain klub Italia satu dengan klub Italia lain, itu berpindah klub juga menaikkan tensinya juga cukup banyak. Masalah Mancini juga Antonio Mancini juga berpindah klub, dan itu juga menuai polemik juga dari Roma ke Inter kalau nggak salah, tetapi juga flop. Inter ke Roma sama dia kasus kayak Raja Nainggolan. Jadi membaca kemungkinan yang terjadi dalam pertandingan adalah kita harus akui kembali lagi Inter akan lebih ada di atas angin. Meskipun Mourinho nggak ada di lapangan, dan beberapa kali Roma menang di partai tanpa Mourinho, tapi itu cukup kita garis bawahi bahwa 3 pertandingan di Liga Eropa adalah lawannya secara komposisi maupun kualitas pemainnya jauh di bawah kualitas pemain Roma, tapi sekarang tuh di atas pemain Roma. Nah, bagaimana membuat pertandingan ini menjadi sebuah hal yang lebih realistis kalau kita mempertimbangkan kekuatan tim? Untuk depan sih cukup berimbang ya, walaupun Inter punya banyak pemain bintangnya, ada Lautaro Martinez, Barella, dan banyak beberapa pemain lain, Hakan. Tapi Roma juga bukan tanpa
kekuatan besar ya. Beberapa pertandingan terakhir El Shaarawy mulai menunjukkan potensinya yang akan cukup merepotkan beberapa klub di Italia. Lukaku makin ganas dan Belotti selalu siap menjadi kartu asnya. Itu pertimbangannya kalau membaca pertandingan, dan akan jauh lebih realistis lagi yang akan menganggap secara pertandingan ini seimbang adalah bukan dari sisi lini tengah dan lini depannya. Saya lebih suka pertandingan ini akan menjadi sebuah tensi yang panas kalau saat memikirkan lini belakangnya, karena lini belakangnya ya ada di Inter ada Bastoni dan Acerbi, sedangkan Roma punya Mancini, Gianluca Mancini. Bastoni lebih bisa handal bola atas ataupun punya bakat yang lebih besar menjadi bek tengah yang ya sedikit banyak mengangkat cinta sama Pirlo. Di satu sisi Roma punya kualitas back yang perpaduan Chiellini dan Bonucci sendiri. Di satu dia pintar membuat pemain depan kebingungan, bisa bikin emosi, sedikit nakal. Mancini bisa seperti itu. Bahkan di momen lain dia mampu melakukan tendangan langsung jarak jauh, mampu memberikan long ball yang tepat. Bahkan 2 kali final Eropa maupun yang Eropa kelas 2 pun kelas 3, Mancini mampu menjadi pemain yang mampu mencetak assist di 2 ajang final Eropa. Itu yang jadi sebuah kekuatan Roma. Ya, tidak perlu disangsikan atau banyak berpolemik bahwasanya ya Inter akan menguasai lini tengah, akan menguasai pertandingan karena mereka lebih punya pemain yang benar-benar bisa menguasai pertandingan. Hal itu juga didukung kalau kalian membaca data pertandingan terakhir bahwa Inter memang ada di papan atas, Roma sedang mencoba menembus papan atas. Simple itu. Jadi pertandingan ini kalau dibilang pertarungan Lautaro Martinez lawan Dybala mungkin bisa, atau beberapa pemain akan menemui lawannya yang berimbang. Cukup bisa kita memperdebatkannya, tetapi satu yang jelas yang bagiku akan lebih kuat faktanya bahwa pertandingan ini akan mempertemukan 2 back masa depan Italia. Misalnya apakah Bastoni dan Acerbi punya kualitas untuk menjadi back utama di skuad Italia, ataupun sebenarnya sebenarnya Mancini lah yang harus menjadi leadernya back itu kan jadi perdebatan yang sulit, karena pertandingan ini yang akan membuktikan kualitas backnya Italia seperti apa. Ini cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, komentar, ide, tulis di komentar.
like video ini, dan jika mau berinvestasi atau melihat channel ini punya prospek dan mau ikut menyumbang, silakan klik link Saweria di deskripsi atau klik lagi scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.